Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pemirsa Wakaf TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa menjalani ibadah selama bulan Ramadan yang mulia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian berkah Ramadan insyaallah akan hadir setiap hari selama bulan Ramadan pada pukul 16.00. Bulan Ramadan telah tiba, saatnya kita bersukacita untuk memanen pahala. Sibukkan diri dengan ibadah dan mengaji agar iman semakin kuat terpatri. Kajian berkah Ramadan akan menemani Anda setiap hari pukul 4 sore menjelang berbuka puasa. Dengan tayangan kajian yang mengupas ilmu-ilmu Islam serta narasumber yang kompeten dalam bidang Saqofah Islam. Jangan lewatkan hanya di Wakaf TV. Pemirsa Wakaf TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang suci dan mulia ini tentu akan lebih utama ketika kita mengisinya dengan menghadiri kajian-kajian yang dapat meningkatkan ketakwaan kita karena meningkatnya ilmu dan pemahaman kita terhadap keislaman. Untuk itu, pada kajian berkah Ramadan kali ini telah hadir Al-Mukarram Sahibul Fadilah, guru kita Ustadz Tisna Turmudi, yang pada kesempatan hari ini akan menyampaikan suatu tema menjadi muslim yang sempurna. Telah hadir bersama kami, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Dan semakin sempurna ya Ustadz ya? Ya, insyaallah. Insyaallah. Luar biasa. Ya Ustadz, menjadi manusia yang sempurna seperti satu istilah yang bagi kita seorang manusia tentu adalah tempatnya salah dan lupa. Nah, apakah seorang manusia itu bisa sempurna sebagaimana tema yang akan kita bahas kali ini? Iya, baik. Sebelum membahas itu, terlebih dahulu kita perlu pahami bahwa terminologi manusia sempurna, ya, ini adalah sebuah istilah yang sangat familiar sebenarnya di kalangan ulama tasawuf sebenarnya. Ya. Jadi ini dibahas oleh karangan sufi. Ya. Jadi manusia sempurna ini kan kalau ditranslate ke bahasa Arab itu kan insan kamil. Insan kamil. Gitu. Insan kamil, manusia sempurna. Nah, teori ini terkenal digagas oleh Ibnul Arabi gitu. Jadi salah satu ulama tasawuf yang alirannya tasawuf falsafi. Jadi kalau kita belajar tasawuf itu ada tasawuf akhlaki, tasawuf amali, ada tasawuf falsafi. Falsafi ini yang agak jelimet gitu. Sehingga istilahnya pengikutnya juga nggak banyak dibandingkan dengan tasawuf yang amali. Ya. Karena dia lebih ke praktek-praktek yang praktis. Intinya gini, teorinya Ibnul Arabi tentang insan kamil itu, manusia yang sempurna itu adalah manusia yang mampu merepresentasikan sifat-sifat Tuhan dalam dirinya gitu. Jadi sifat Tuhan yang pengasih, penyayang, dan sebagainya itu manusia itu bisa merepresentasikan dalam dirinya, diejawantahkan dalam diri manusia. Kalau manusia itu bisa merepresentasikan sifat-sifat Tuhan itu, maka manusia itu akan menjadi manusia yang sempurna, seperti itu. Tetapi tentu pembahasan seperti ini kalau dituangkan dalam ranah masyarakat awam, ini menimbulkan kontroversi gitu. Jadi
misalkan pernah ada sebuah training yang sangat terkenal, itu konsepnya juga gitu. Insan kamil ya. Ya, insan kamil itu. Jadi untuk bisa mencapai titik spiritual yang tinggi, itu seorang manusia harus bisa merepresentasikan nilai-nilai ketuhanan. Nah, gitu. Nah, itu pas training ini dibawa ke Malaysia, ternyata ulama Malaysia itu memberikan cap sesat kepada training ini. Padahal di Indonesia ini sangat terkenal training ini, sangat terkenal. Booming gitu ya. Ya, booming lah gitu. Nah, di Indonesia nggak masalah. Ternyata di Malaysia diteliti segala, oh ini sesat katanya begitu. Artinya, memang kalau tadi bicara tema manusia sempurna, ini sebenarnya tema yang ada dalam ranahnya tasawuf, ya, ranahnya ulama sufi seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi secara Islam apakah memang ada derajat kesempurnaan yang bisa diraih manusia itu? Jadi yang pertama tadi kita harus kita pahami dulu bahwa tema ini ada, tetapi dalam ranah sufi. Ya. Nah, lalu bagaimana para ulama memandang manusia yang sempurna? Ya, para ulama kalau ditanya siapa manusia yang sempurna, ya Rasulullah. Nah, gitu. Rasulullah. Karena dalam Al-Quran bagaimana Allah menyanjung Nabi, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Dalam surat Nun itu, dalam surat Al-Qalam disebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh pada dirimu wahai Muhammad terdapat perilaku yang agung, terdapat khuluq yang agung. Ya. Di situ menggunakan kata azim, ya. Menggunakan kata yang memberikan bisa katakan faedah yang sangat luar biasa. Artinya pada diri Rasulullah itu terdapat khuluq yang agung. Khuluq di sini kalau menurut Ibnu Abbas, ya, ala khuluqin azim itu maknanya ala dinin azim. Ya. Jadi Nabi itu sungguh pada diri Nabi itu terdapat agama yang azim, agama yang agung, wa huwa al-Islam, dan itu adalah al-Islam. Dalam pendapat yang lain disebutkan bahwa ala khuluqin azim itu ala adab, ya, ala adab bin azim. Nabi itu punya adab yang tinggi. Ya. Kalau kemudian mengutip Ibnu Abbas ala khuluqin azim, ay ala dinin azim, itu sejalan dengan hadis Aisyah, riwayat Imam Ahmad, ketika beliau ditanya, su'ilat Aisyatu an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian qalat kana khuluquhu Al-Qur'an. Jadi pada saat Nabi Ibunda Aisyah ditanya bagaimanakah akhlaknya Nabi, ya, khuluqnya Nabi. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan adapun perilakunya Nabi itu adalah akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Masya Allah. Ya, sehingga Al-Quran berjalan. Ya, Nabi itu dianggap sebagai Al-Quran berjalan seperti itu. Ya. Sehingga kalau bicara manusia sempurna, ya para ulama, ya Nabi manusia sempurna. Betul. Gitu. Bahkan bukan hanya secara akhlaknya, bahkan secara fisiknya, ya. Itu juga manusia yang sempurna itu ya Nabi. Menawan gitu saja. Iya, seperti itu. Ya, nah, kalau kemudian di bawahnya Nabi gimana? Ya kalau kita kembali kepada Al-Quran, ya disebutkan kuntum khairu ummah, ya, ukhrijat linnas, ya. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalau kita lihat berbagai tafsir, kuntum khairu ummah di situ adalah para sahabat. Gitu, seperti itu, para sahabat, ya. Sehingga kemudian manusia sempurna dalam artian terbaik, ya, setelah Nabi itu ya para sahabat. Meskipun kemudian misalkan kalau kita lihat dalam tafsirnya As-Syaukani, ya, beliau menegaskan bahwa khairu ummah itu tidak terbatas hanya pada para sahabat, karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah itu umum buat semua manusia, gitu. Mereka semua manusia bisa memperoleh gelar khairu ummah itu dalam setiap generasi, setiap zaman, ya. Namun memang kalau kita lihat
sampai saat ini bisa dikatakan generasi terbaik itu kita tidak bisa pungkiri itu adalah generasinya para sahabat. Betul, seperti itu. betul. Jadi gitu. Artinya kesempurnaan dalam Islam itu ada batasan-batasan, Ustaz ya. Iya. Dan yang menjadi standar adalah Rasulullah SAW. Iya, betul. Nah, seperti apa sih kesempurnaan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sehingga kita bisa meneladaninya dalam bidang apa saja gitu, Ustaz? Iya, pada dasarnya gini, kita itu kan diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, gitu, secara kafah. Jadi antara kamil dengan kafah ini secara bahasa sebenarnya mirip-mirip ya. Semakna ya, Ustaz ya. Dibilang semakna ada perbedaannya. Iya. Ya. Jadi kamil ini sempurna, kafah itu keseluruhan. Keseluruhan. Jadi Iya. kalau di kamus memang ada di kamus itu yang menyatakan bahwa kafah itu maknanya kamilah, ya. Oh, Maknanya kamilah, sempurna. Tetapi secara umum kafah itu maknanya jami'an, ya. Maknanya menyeluruh, keseluruhan, ya. Kulluhum, seperti itu, ya, dalam berbagai kamus. Jadi pada saat kita diseru ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah, kafah di situ maksudnya kita masuk Islam secara keseluruhan, seperti itu. Nah, jadi kalau kita kembali dalam aspek apa saja, ya, kalau kita lihat dalam tafsir, ya, dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa kafah di situ fi jami'i syara'ihi. Jadi kafah itu seorang muslim itu dia harus masuk Islam dalam semua syariatnya, gitu. Karena memang kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ayat ini kan turun kalau dalam riwayatnya Ikrimah itu dinyatakan bahwa ayat ini terkait dengan orang-orang Yahudi yang sudah masuk Islam, kemudian mereka masih ingin menghidupkan hari Sabtu, nah, gitu. Masih ingin mengamalkan Yahudinya, gitu. Iya, masih ada ajaran atau amalan-amalan dari Yahudi yang masih ingin mereka praktekkan, gitu. Nah, kemudian turun ayat ini, gitu, agar mereka itu masuk Islam secara keseluruhan, tinggalkan ajaran-ajaran yang sebelumnya, seperti Islam, itu, ya. Jadi gitu. Sehingga kalau dalam tafsir Jalalain, ya, kafah di situ ai fi jami'i syara'ihi, pada semua syariatnya, ya. Nah, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kafah itu wa huwa annahum umiru kulluhum ayyamalu bi jami'i syu'abil iman wa syara'il Islam wa huwa kathiratun jiddan mastata'u minha, ya. Jadi kafah itu adalah bahwasanya mereka itu diperintahkan masuk Islam keseluruhan, ya, semuanya, yaitu beramal, ya, dengan seluruh cabang keimanan dan seluruh syariat Islam, ya, dan itu banyak sekali. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir seluruh cabang keimanan dan seluruh syariat Islam itu banyak sekali, gitu. Mastata'u minha, di mana seorang muslim itu beramal sesuai dengan kemampuannya dari mengamalkan semua syariat Islam itu, seperti itu. Jadi gitu. Artinya kita yang dimaksud dengan menjadi manusia sempurna itu tidak hanya mencontoh Nabi dari sisi akhlaknya saja, Ustaz, ya. Tapi juga ada bidang-bidang lain, bahkan mencakup seluruh kehidupan yang kemudian dijalani oleh Nabi. Iya, betul. Jadi kalau tadi dari sisi siapa manusia paling sempurna, ya Nabi. Itu Rasulullah. Di bawah Nabi siapa? Ya kalau kita lihat para sahabat. Ya. Terus bagaimana dengan generasi setelah para sahabat? Pada dasarnya secara umum di dalam Al-Quran disebutkan inna akramakum indallahi atqakum, ya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, ini kalau kita lihat tadi makna kafah, ya, itu adalah fi jami'i syara'i, ya. Jadi pada seluruh syariat itu bisa juga mencakup makna takwa itu sendiri. Karena takwa itu adalah
imtisalu bi awamirillahi ta'ala wa ijtinabu nawahi. Melaksanakan seluruh perintah Allah, seluruh perintah Allah, dan menjauhi semua larangannya. Itu makna takwa gitu. Sehingga kalau kita ingin ya menjadi manusia yang sempurna dalam artian kita mulia di sisi Allah, jadilah orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu bagaimana? Yang menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Memang dalam Al-Quran disebutkan, sebagaimana tadi dalam ilmu kasir disebutkan mastata'u minha, dalam surat At-Taghabun ayat 16 itu disebutkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu semampu kalian. Semampu kalian di sini bukan artinya santai gitu. Semau gue gitu. Semau gue, ya. Iya kan, mampunya gue segini gitu. Iya. Nah, gitu. Padahal Umum dia begitu, bisa Ustaz. memaksimalkan lagi Betul, gitu ya. betul. Jadi yang lebih tepat memang mastata'tum di sini adalah semaksimal Sekuat ya gitu. kemampuan semaksimal Iya, kita, semaksimal ya. kita seperti itu, seoptimal kita menjalankan perintah Allah. Loh memang boleh kalau kemudian misalkan sudah optimal kemudian tidak terlaksana perintah Allah. Ya boleh saja kalau memang tidak mampu. Misalkan ibadah haji. Ibadah haji itu kan memang ada kemampuan fisik, ada kemampuan dana gitu. Kalau memang tidak ada dananya ya tidak dipaksakan untuk orang haji. Berkurban, ya itu juga sama. Berkurban itu dikembalikan pada kemampuan. Kalau tidak mampu ya tidak perlu berkurban seperti itu. Jangan dipaksa-paksa berkurban. Seperti itu. Jadi gitu. Tapi kalau kemudian semau gue ya itu nggak bisa ya, pilih-pilih. Ya, agak sulit sebenarnya membedakan antara semau gue dengan benar-benar mentok gitu Sat. Itu bagaimana cara mengenalinya gitu? Ya dilihat kepada orang itu batas kemampuannya seberapa gitu, ya kan? Pada dasarnya itu bisa diukur. Misalkan ya, kita sekarang puasa Ramadan. Siapa yang boleh nggak puasa Ramadan, ya kan? Di antaranya orang yang safar, kemudian orang yang sudah tua, ya. Yang sudah tua itu para ulama menjelaskan orang tua yang dia sudah tidak kuat puasa. Yang kedua orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Gitu. Jadi bisa diukur. Itu yang dimaksud sesuai kemampuan. Iya, sekarang ini banyak anak-anak muda ya kita lihat di berbagai tempat bulan Ramadan makan siang hari. Gitu. Padahal mampu puasa. Padahal mampu sebenarnya. Mereka alasannya apa? Kerja Ustadz, kerja Pak gitu. Ya. Saya kadang ngirim barang gitu ya ke ekspedisi itu, ke tempat ekspedisi. Itu anak-anak muda makan, minum gitu. Sampai akhirnya kalau kita kan ngirim barang ke ekspedisi pakai baju seadanya. Saya nggak tahan juga ngelihatnya tuh. Akhirnya besoknya saya pakai baju ini nih. Persis saya pakai baju ini nih. Jadi supaya kelihatan ustadz gitu. Karena saya pengen nasihatin orang-orang itu gitu. Iya. Benar itu, pas besok ke situ lagi betul. Padahal itu sore ya. Jam-jam mungkin jam 4, jam 5 dasar, ya. Enak aja makan minum. Jadi bukan hanya sekedar mereka tuh makan minumnya tuh demonstratif gitu. Di pinggir jalan kelihatan orang gitu kan. Gitu. Saya bilang, kenapa? Kamu kok nggak puasa? Saya bilang gitu. Kerja Pak, capek katanya. Ya. Padahal tadi anak yang muda-muda itu, mereka itu kalau mau memaksimalkan kemampuannya bisa puasa, gitu. Di antaranya apa? Sahur yang benar, ya kan? Ya kalau orang begadang kemudian kelewatan waktu subuh ya wajar dia kemudian lapar ya nggak kuat. Tapi kalau kemudian dia maksimalkan kemampuannya, dia bikin alarm. Sekarang udah nggak ada alasan nggak punya alarm. Handphone bisa jadi alarm, ya kan? Dia bangun subuh, dari malam dia sudah siapin. Ntar makan sahur apa nih? Beli dari malam, ya kan? Kalau yang jomblo, ya kan? Kalau punya istri kan udah siapin sama istri, gitu kan? Gitu. Jadi sehingga tidak ada alasan kemudian
karena apa? Karena bekerja, apalagi bekerjanya di ruangan AC gitu. Ya. Jadi sebenarnya bisa diukur gitu. Jadi kemampuan itu bisa diukur gitu. Jadi termasuk kayak tadi orang itu punya mobil Mercedes-Benz ya kan. Tinggalnya di klaster mewah ya. Kemudian dia bisa liburan ke luar negeri. Bisa dipastikan orang ini bisa haji. Gitu. Gitu ya. Secara finansial iya, secara finansial kita bisa ya. Walaupun mungkin kita akan katakan secara namanya kemampuan tuh orang yang paling tahu diri sendiri, tetapi orang itu secara visual ya, dari kebiasaannya ya, gaya hidupnya, lifestyle-nya, kita bisa nilai orang ini mampu haji. Tapi giliran jangankan haji, untuk umroh aja suruh umroh, jawabannya saya nunggu panggilan katanya gitu. Saya nunggu panggilan gitu. Siapa yang manggil gitu kan? Gitu. Nunggu wangsit atau gimana gitu kan? Iya. Gitu. Nah, jadi ini gitu. Menarik Ustaz, karena soal kemampuan ini Ustaz ya. Apa sih sebenarnya yang sebenarnya orang itu mampu, artinya semua muslim itu sebenarnya punya kemampuan untuk menjalankan semua kewajiban, semua syariat yang tadi Ustaz sebutkan gitu. Yeah. Tapi apa yang mendasari mereka sehingga beralasan untuk mereka tidak mampu gitu, sehingga mereka kemudian tidak menjalankan ajaran-ajaran Islam secara keseluruhan itu satu itu. Yeah. Bisa jadi itu bisa jatuh juga ke diri kita gitu. Yeah. Alasan-alasan itu. Iya, kalau dalam kitab Asy-Syakhsiyatul Islamiyah Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, itu beliau menjelaskan tentang syakhsiyah Islamiyah, kepribadian Islam. Kepribadian Islam. Jadi di situ beliau jelaskan bahwa kepribadian itu tidak dilihat dari penampilan, tidak dilihat dari penampakan fisik. Ya. Dan ini ternyata sejalan dengan hadis Nabi, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, ya, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat pada penampilan dan harta kalian, akan tetapi melihat kepada hati dan amal kalian. Nah, di situ beliau jelaskan bahwa perilaku seseorang, ya, suluk, ya, itu dipengaruhi oleh pemikirannya, gitu. Dipengaruhi oleh akliyahnya. Apa tuh akliyah? Itu terkait dengan mafahim, terkait dengan pemikiran. Kemudian yang mendorong orang untuk menjalankan berbagai aktivitas, ya, untuk memenuhi kebutuhan dan sebagainya, itu disebut nafsiyah, ya. Itu terkait dengan muyul, terkait dengan kecenderungan, ya. Kecenderungan seseorang. Ya. Nah, kecenderungan itu sendiri pada dasarnya itu juga bisa terbentuk, ya, di saat dia dikaitkan dengan pandangan hidup tertentu, gitu, seperti itu. Jadi kenapa misalkan orang itu tidak mau taat? Bisa jadi pertama secara akliyahnya tidak kuat dari sisi pemahaman Islamnya nggak kuat. Kemudian yang kedua tadi, kecenderungan dia untuk melakukan aktivitas yang Islami itu juga lemah, gitu, seperti itu. Ya. Sehingga kemudian orang itu tidak melakukan ketaatan pada Allah, gitu. Misalkan gini, orang yang tidak paham kholwat itu haram, ya, berdua-duaan, ya, berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram, ya, yang tidak mungkin orang ikut nimbrung, itu namanya kholwat. Kenapa orang itu kholwat? Ya, bahasa sekarangnya pacaran, gitu ya, pacaran. Nah, kenapa orang itu kholwat? Ya, dia pacaran. Bisa jadi yang pertama dia nggak paham kholwat itu haram, gitu. Dia memandang itu perkara yang biasa, gitu. Apalagi lingkungan di tempat tinggalnya juga biasa seperti itu. Biasa. Apalagi didukung oleh orang tua, ya. Didorong-dorong. Kamu sudah punya pacar belum? Gitu. Neng lu umur udah 20 lebih, gitu. Kayaknya nggak pernah bawa gandengan misalnya gitu. Ya, gitu kan. Iya, gitu. Lah emang saya bukan tergandeng, Pak. Jadi orang tua lah udahlah orang tua seperti itu, lingkungannya juga seperti itu,
ditambah di kantor juga juga seperti itu gitu kan. Kita makan bareng yuk, bawa gebetan masing-masing misalkan gitu. Jadi hal biasa. Jadi hal biasa gitu. Ditambah tadi di lingkungannya nggak pernah ngaji, di kantor juga tidak ada pengajian gitu kan. Kalau buka YouTube ya, bukannya juga bukan buka kajian-kajian Islam ya, gitu. Mungkin yang dibuka musik dan sebagainya, sehingga tidak paham khalwat itu adalah haram. Sehingga ya pacaran biasa, berduaan gandeng tangan kemana-mana berdua biasa. Dan tidak ada kecenderungan istilahnya pas khalwat itu merasa gelisah, nggak ada gitu. Jadi akhirnya dikembalikan tadi, orang itu kenapa nggak taat? Ya bisa jadi tadi pemahamannya lemah, dorongan untuk taat juga lemah, atau dia paham tapi dorongan untuk taatnya lemah gitu, nafsiyahnya lemah gitu. Ya, maka saksiyah Islamiyah, orang yang berkepribadian Islam itu orang yang dari sisi dia memberi keputusan terhadap sebuah fakta, terhadap sebuah peristiwa, terhadap segala sesuatu itu dikaitkan dengan Islam. Kemudian dari sisi dorongan dia itu dikaitkan dengan pandangan Islam, seperti itu. Ya, artinya orang yang berkepribadian Islam, orang yang akliyahnya Islam, nafsiyahnya juga Islam. Dua-duanya nih harus sinkron, harus matching gitu. Nggak bisa orang itu akliyahnya Islam tapi nafsiyahnya tidak Islam gitu. Ya kan nggak akan bisa taat. Gitu. Ya tadi akhirnya bisa jadi Islam itu hanya seperti sains. Paham dia Islam, tapi dia mengetahui Islam sebagaimana orang mempelajari sains. Sering kita banyak nasihatin. Iya, jadi kayak gimana ya? Gitu. Kayak misalkan gini, orang mempelajari biologi kan, misalkan macan ini dari ordo apa gitu kan, spesies apa dipelajari. Nah gitu juga orang belajar Islam tuh kayak gitu. Sekedar pengetahuan. Sekedar dia sebuah pengetahuan, sebuah wacana. Jadi bukan sesuatu yang kemudian dia punya dorongan untuk melaksanakan gitu, mengamalkan seperti itu. Jadi bisa jadi orang itu ada yang akliyahnya dia paham bahwa ini begini haram, sudah ini masuk tahu dia gitu tahu, tapi nafsiyahnya lemah, sehingga nggak bisa direpresentasikan dalam dirinya, gitu. Ya. Nah, bagaimana untuk bisa menguatkan pemahaman Islam? Kemudian untuk menguatkan kecenderungan dan mensinkronkan keduanya bagaimana? Nah, dalam kitab Saksiyah itu dijelaskan tentang tanmiyatun nafsiyah ya gitu. Jadi bagaimana mengembangkan nafsiyah Islam ya. Jadi dijelaskan tanmiyatun nafsiyah fatakunu bi ibadatil khaliq ya. Jadi mengembangkan dalam artian kita menguatkan nafsiyah itu adalah dengan kita beribadah kepada Al-Khaliq, pada Sang Pencipta ya, seperti itu. At-taqarrub ilaihi bita'ah. Kita melakukan upaya taqarrub kepada Allah, pada Al-Khaliq dengan ketaatan ya. Wadawami bina'i kulli mailin li ayyi syai'in al-aqidatil islamiyah. Kemudian terus-menerus membangun semua kecenderungan terhadap segala sesuatu itu berdasarkan akidah Islam. Artinya gini, namanya kecenderungan itu harus dibangun dengan apa? Pembiasaan. Dibiasakan. Iya, harus dibiasain. Maka di sini Al-Alama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ya Al-Qadhi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan kalau ingin menguatkan atau mengembangkan nafsiyah Islamiyah, ya dia harus mendawamkan ibadah, mendawamkan taqarrub ya, gitu. Karena gini, contoh ya gini. Orang zikir habis sholat. Ya. Itu kalau nggak dilatih, nggak didawamin, orang itu habis sholat, pantatnya tuh gerah. Coba di masjid ya. Di masjid habis sholat tuh, pantatnya panas, pengen buru-buru pergi. Habis sholat jamaah itu. Gitu. Kalau kata orangnya salam kelepat. Salam langsung. Jadi
Kalau orang Betawi bilang harusnya kan habis sholat itu baca Allahumma antas salam, tapi dia enggak, Allahumma lantas jalan. Lantas gitu, jalan. gitu. Jadi harusnya kalau orang itu dia tadi gimana caranya supaya kecenderungan dia itu senantiasa cenderungnya taat? Ya dia harus melatih dirinya untuk terus-menerus taat. Memotivasinya bagaimana Iya. itu, Ustaz? Ya, ya tadi Berat itu. kan tadi disebutkan bahwa nafsiyah itu adalah kecenderungan yang diikat dengan pemahaman, dengan pandangan hidup tertentu. Dalam artian kalau nafsiyah Islamiyah berarti diikat dengan pandangan Islam. Pandangan yang didasarkan pada akidah Islam. Betul. Gimana cara memotivasinya? Ya salah satunya kecenderungan itu ujung-ujungnya juga didasarkan pada pemahaman. Gitu. Misalkan gini, kenapa orang itu dia mau berzikir setelah sholat? Ya karena dia paham keutamaan berzikir seperti itu. Ya, keutamaan berzikir. Itu didapat dari mana? Ya dari dia membaca hadis-hadis tentang keutamaan berzikir. Makanya ada kitab Min Muqawimat An-Nafsiyah Islamiyah. Di antara pilar-pilar yang membangun nafsiyah Islamiyah. Isi kitab itu apa sih? Ya, isi kitab itu di antara fadilah-fadilah dari berbagai amalan-amalan. Sehingga kemudian orang kalau baca kitab itu, sehingga dia termotivasi untuk tadi dia beribadah pada Al-Khaliq, ya, dia takarub kepada Al-Khaliq, mendawamkan berbagai kecenderungannya itu terhadap segala sesuatu berdasarkan akidah Islam seperti itu. Ya. Nah itu untuk menguatkan nafsiyah Islamiyah. Kalau menguatkan akliyah Islamiyah dalam kitab As-Sakhsiyatul Islamiyah juzul awal itu dijelaskan tanmiyatul akliyah fayakunu bisyarhil afkaril mabniyah alal aqidatil islamiyah. Jadi mengembangkan akliyah Islamiyah itu adalah dengan menjelaskan pemikiran-pemikiran ya, bisyarhil afkar al mabniyah alal aqidatil islamiyah. Pemikiran-pemikiran yang dibangun di atas akidah Islam. Wa tibyaniha bi tsaqafatil islamiyah, dan menjelaskannya dengan sakofah Islam seperti itu. Jadi misalkan gini, kalau tadi kan kalau kecenderungan itu dengan pembiasaan. Ya. Kalau orang udah biasa, contoh lagi nih ya, orang badung bangor dari kecil, orang tuanya nggak sholat, dia juga kagak sholat, akhirnya biasa aja nggak sholat. Tapi kalau orang itu ternyata tersentuh hatinya, kemudian dia sadar, tobat, ya, kemudian dia sholat tiap hari, biasakan sholat, ya. Misalkan sekarang jam berapa nih? Jam apa? Sekarang jam 2:30 misalkan. Sekarang jam 4-an ya? Iya. Sekarang jam 4, ya. Jam 4:30. Ya, sekarang jam 4:30. Kita nanti maghrib, ya, pas maghrib ini, misalkan maghrib jam 6, ya, jam 6 sore, 6:30 kita belum sholat maghrib, gelisah kita. Betul. Karena terbiasa kan, gitu. Ya. Sehingga artinya apa? Kita punya kecenderungan buat taat. Ya. Jadi kalau nafsiyah itu dilatihnya seperti itu. Tapi kalau akliyah itu memang harus dengan belajar, gitu. Belajar, dipahami, kemudian dia bisa menjelaskan tadi pemikiran-pemikiran yang dibangun di atas dasar akidah Islam. Contoh misalkan gini. Kembali kepada kholwat tadi. Orang mungkin awalnya memahami larangan kholwat itu biasa saja. Kholwat itu dilarang, udah ya. Tapi pada saat dia belajar, kemudian khususnya dia pelajari bahasa Arab. Oh, dalam larangan kholwat itu ternyata ada penegasan. Taunya dari mana? Di situ ada nun taukid atsaqilah. La yakhluwanna, gitu. Ada nun taukid atsaqilah di situ. Jadi la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adzi mahram. Semakin paham dia ya. Semakin paham. Jadi besar larangannya. Larangan kholwat itu bukan hanya Nabi mengatakan jangan kamu berkholwat, tidak begitu. Jadi ada nun taukid itu berarti jangan sekali-kali kamu kholwat. Awas ya. Gitu. Iya gitu.
Jadi Nabi itu benar-benar menegaskan larangnya itu, nggak sekedar melarang. Ya. Jadi tidak hanya la yakhlu, tapi la yakhluwanna rajulun ya, bimra'atin illa ma'adhi mahram. Sama kayak gini. Wala tamutunna. Nah gitu. Jadi Allah itu tidak hanya melarang kita mati kecuali dalam keadaan muslim, tapi jangan sekali-kali kamu tuh mati ya. Jadi bisa aja kan wala tamutu, jangan kamu mati, enggak begitu. Wala tamutunna, ada nun taukid ats-tsaqilah di situ. Itu kalau orang yang punya zauk lugawi istilahnya. Pemahaman udah punya zauk, udah punya rasa kebahasaan. Itu dengar nun taukid ats-tsaqilah itu beda. Rasanya beda. Rasanya beda. Nah, gitu. Dari itu memang harus tadi diasah tadi dengan belajar, tadi tolabul ilmi ya. Sehingga orang itu beda dengar wala tamutunna itu ada nun taukidnya tuh beda, rasanya beda. Nah, gitu. Jadi nanti juga mempengaruhi sikapnya. Jadi beda juga gitu. Ini beda loh. Nah, ada penekanan di sini gitu. Hati-hati, gitu. Nah, gitu. Jadi untuk menguatkan tadi supaya kita itu tetap berada di tracknya, untuk nafsiyah ya kita harus biasakan taat, biasakan mendekat pada Allah, melakukan taqarrub ilallah. Untuk akliyah ya kita harus banyak mempelajari sakofah-sakofah Islam ya, sehingga kemudian kita bisa memahami dengan baik ya, sehingga kita bisa memberikan sikap yang sesuai dengan ajaran Islam seperti itu. Dan ini memang sesuai dengan hadis Nabi, la yu'minuna ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak beriman di antara kalian, tidak sempurna iman di antara kalian hingga dia menjadikan hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Jadi orang itu nggak sempurna imannya kata Nabi kecuali dia menjadikan kecenderungan hawa nafsunya itu mengikuti apa yang Nabi bawa. Jadi apa yang ditulis dalam kitab Saksiyah itu ternyata sejalan dengan hadis Nabi tadi gitu, seperti itu ya. Tapi apakah setelah seseorang itu terbiasa dengan kebaikan, terbiasa dengan ibadah, apakah ada kemungkinan kecenderungan itu hilang Ustaz? Atau menurun gitu? Atas sebab apa gitu misalnya Ustaz? Iya. Nah, yang menarik lagi dalam kitab As-Saksiyatul Islamiyah itu dijelaskan ada sugrat suluk ya. Jadi ada penyimpangan perilaku. Jadi di situ dijelaskan tidak berarti orang yang punya saksiyah Islamiyah itu seperti malaikat gitu. Jadi atau seperti Nabi ya. Kalau Nabi itu kan maksum gitu. Nabi itu terhindar dari kesalahan dalam menyampaikan risalah. Betul. Nah, tapi kalau manusia selain Nabi itu sangat mungkin ya dia bisa terjatuh ke dalam kesalahan. Gitu. Contohnya pada masa Nabi sendiri itu terjadi. Bagaimana misalkan ada kasus ada sahabat Hatib bin Abi Balta'ah itu pada saat menjelang Fathul Mekah, Nabi itu sangat merahasiakan itu rencana Fathul Mekah itu. Tapi ternyata dibocorkan sama Hatib ini, sama sahabatnya sendiri, sama sahabat Nabi ini, gitu. Padahal Nabi itu benar-benar berusaha jangan sampai ini bocor, jangan sampai Mekah tahu. Tapi dibocorin sama Hatib, gitu. Berarti kan ini orang melakukan kesalahan, gitu. Tapi tidak kemudian Nabi mengatakan, oh berarti kamu itu sudah nggak Islam lagi, enggak, gitu. Atau dicontohkan lagi dalam kitab Saksiyah Islam itu bagaimana Nabi mengalihkan kepalanya Ibnu Abbas. Ya. Pada saat Ibnu Abbas itu ya melihat seorang wanita, ya, terpesona, gitu. Jadi dengan di situ digambarkan dengan pandangan yang berulang-ulang, gitu. Saking tertarik. Iya, dengan wanita Khosamiyah itu, di mana Nabi sedang berbicara dengan wanita itu. Ibnu Abbas itu Nabi ngeliat ini Ibnu Abbas kok kayaknya ini banget gitu, tertarik sekali gitu, sampai akhirnya lehernya itu palanya itu dialihkan seperti itu.
Jadi gitu. Atau bagaimana pada saat para sahabat itu pada saat Fathul Mekah ya, pada saat setelah perang Hunain, kemudian di situ membagi ghanimah, para sahabat mengatakan ini Nabi ini udah kembali kepada kaumnya gitu. Karena pada saat itu orang Ansor nggak ada yang dibagi ghanimah gitu. Iri gitu Mas Hasan. Iya, gitu seperti itu. Ya, ya, Gitu. Jadi sangat mungkin di antara apa namanya seorang manusia itu kepleset itu bisa jadi. Cuma tidak kemudian mengeluarkan orang itu dari sifatnya sebagai orang yang bersaksi Islam. Dalam artian gimana? Dalam artian orang yang bersaksi Islam itu ya dia kepleset tapi balik lagi gitu. Segera dia menyadari kesalahannya, kemudian dia memperbaiki dirinya. Dan itulah yang terjadi para sahabat. Itu yang terjadi pada para sahabat. Jatuh bangkit lagi gitu. Iya. Ya. Bagaimana misalkan kalau dalam sirah itu, dalam kasus yang terkenal itu dalam perjanjian Hudaybiyah. Ya. Bagaimana sahabat Umar radhiyallahu anhu itu di situ paling menunjukkan kekecewaannya, ya, paling melampiaskan ketidaksetujuannya terhadap Hudaybiyah. Sampai-sampai bertanya pada Abu Bakar, bukankah Muhammad itu nabi? Sampai meragukan Nabi. Iya, gitu. Masya Allah. Bukankah Muhammad itu nabi? Iya, bala kata Abu Bakar. Gitu. Sampai nggak puas dengan Abu Bakar, nanya sama Nabi sendiri, bukankah Anda nabi, katanya gitu. Disitulah kemudian Umar mengatakan, karena kan di perjalanan pulang dari Hudaybiyah itu kan turun ayat. Ya, ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya. Sungguh ya. Inna fatahna laka fatham. Sungguh ya. Kami telah memberikan kemenangan kepada kalian dengan kemenangan yang nyata. Di situ para sahabat yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Hudaybiyah ini justru kemenangan. Masya Allah. Sebelumnya tadi bukan hanya Umar, seluruh sahabat itu menunjukkan kekecewaan terhadap Hudaybiyah. Yang tanda kutip itu adalah keputusan Nabi. Gitu. Ya, kan digambarkan bagaimana kan waktu itu mereka itu Nabi dengan para sahabat. Bayangkan 1.400 sahabat perjanjian Hudaybiyah itu. 1.400 sahabat. 1.400 sahabat. Dari Zulkhulaifah itu sudah pakai baju ihram. Iya. Oh, udah ini deh. Ya bayangkanlah orang Indonesia udah siap umroh. udah mau umroh, udah nyampe persiapan segala macam. Yang kalau yang sering terjadi kan gini, udah walimatus safar, udah mobil udah siap mau ke bandara, tiba-tiba dia telepon, "Pak, mohon maaf batal, Pak." Itu gimana rasanya? Betul. Nah, para sahabat tuh begitu. Sampai pada saat diajak tahallul, ya, kan untuk selesainya umroh itu kan tahallul gitu. Nah, karena umrahnya kan nggak jadi, tetap harus dibatalkan dengan tahallul gitu, dengan mencukur rambut. Disuruh tahallul tuh sahabat nggak ada yang tahallul gitu. Bayangkan saking itu. Kecewanya. Saking kecewanya gitu. Agak ngambek sedikit. Iya, mutung Ya gitu. Allah. Ya. Sampai kan Ummu Salamah itu ngasih saran ke Nabi, sudah kamu sendiri saja yang mencontohkan dulu, nyukur rambut, kemudian membeli hewan gitu. Benar itu. Nabi sendiri yang minta dicukurin dulu, dicontohkan, kemudian Nabi baru para sahabat tuh mulai ini. Artinya apa? Ya tadi, jangankan kita manusia biasa yang nggak ngelihat Nabi, nggak ketemu Nabi. Para sahabat saja ada timing di mana mereka bisa kepleset gitu. Sampai Umar itu mengatakan, kalau saya ingat masa itu, masa Hudaybiyah, maka saya banyak bersedekah, banyak ibadah. Khawatir begitu besarnya dosanya pada saat Hudaybiyah itu. Nah, begitu. Ya, kurang lebih gitu. Ada yang menarik tadi ketika Rasulullah dan Sayyidina Abbas ya, Tat. Artinya untuk bisa tetap menguatkan kecenderungan, ada peran sahabat di sana ya, saling menguatkan. Itu betul. Seperti apa, Tat? Ya, disitulah pentingnya sebuah komunitas. Sehingga kemudian ada watasaw bil haq, watawasaw bil sabr gitu ya. Jadi saling menasihati dalam kebenaran, dalam kesabaran, dalam ayat lain dalam bil marhamah, dalam kasih sayang, seperti itu ya. Jadi
terkadang bisa jadi dengan diri kita sendiri kita apalagi misalkan masih dalam proses ya, kita ini baru tobat atau baru ngaji ya, Ada malasnya. iya ada malesnya, ada lemahnya motivasi dan sebagainya. Disitulah butuh teman gitu. Iya, iya. Ya. Ya contoh yang paling gampang lah bulan Ramadan, iktikaf misalkan. Iya. Iktikaf berangkat sendiri kadang males. Iya. Tapi kalau ada temennya, ya beda rasanya gitu. Apalagi temannya sekampung gitu. Iya, gitu. Iya tetangga gitu ya, Masya gitu Allah. kan. Iya, iya, iya. Gitu. Itu beda, gitu. Ada temennya beda. Ya. Jadi saling menguatkan. Kitanya males, dianya rajin, ya. Gitu. Dianya rajin, kitanya malas, kita malas mulu gitu. Nggak berubah-ubah. Iya, gitu. Jadi dengan adanya komunitas itu kemudian ada saling menolong, saling membantu, saling mengingatkan, saling memotivasi gitu, seperti itu. Sampai kita itu istilahnya sudah bisa dilepas ya. Dengan sendirinya kita bisa memotivasi diri kita sendiri. Ya, salah satunya tadi dengan mengasah akliyah, Ya, dengan mengasah nafsiyah. Terus Contoh ya, mengaji, contoh. Misalkan gini, setiap orang itu pasti merasakan kesulitan hidup. Ya. Orang yang kaya sekalipun merasakan kesulitan hidup. Bahkan bukan hanya kaya, super kaya. Ya. Ya, berapa banyak orang-orang super kaya terjerat narkoba? Berarti artinya apa? Dia depresi juga hidupnya. Gitu. Nah, tapi bayangkan ya, orang itu dia bisa bangkit sendiri hanya karena dia misalkan memahami salah satu ayat dari Al-Quran. Ya, contoh gini, orang tuh lagi mengalami kesulitan, dia ingat surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Dia mikir, gitu. Sungguh bersama kesulitan itu akan datang kemudahan. Dan ternyata ayat itu diulang 2 kali. Mikir dia, apa maksudnya Allah itu? Pasti ada maksudnya Allah tuh sampai ngulang-ngulang ayat itu 2 kali. Gitu. Pertama ayat itu menyatakan sungguh bersama kesulitan akan datang kemudahan. Dibaca lagi, ternyata di situ inna ma'al usri di situ nggak pakai alif lam. Berarti nakiroh, belum jelas, belum definitif. Ya. Gitu ya. Kebalik, kesulitan di situ pakai alif lam. Ya. Jadi kesulitannya jelas, definitif. Satu kesulitan. Tapi yusron ya nggak pakai alif lam. Nakiroh dia. Artinya kemudahan di situ belum jelas. Artinya banyak kemungkinan kemudahan. Dari sisi itu aja. Dari sisi bahasa. Dan orang itu untuk bisa menganalisa bahasa, dia kan harus belajar. Betul. Artinya apa? Dia harus mengasah akliyah dia. Tapi mungkin selama ini nggak terlalu ngeh dengan ayat itu gitu. Tapi pas kemudian lagi dia mengalami kesulitan, jatuh dalam keterpurukan, ingat ayat itu, dipikir-pikir, iya ya, inna ma'al usri. Sesungguhnya dalam satu kesulitan itu, yusron, bisa datang banyak kemudahan. Diulang lagi. Maknanya begitu. Iya. Ya? Terus Allah itu pakai inna lagi, sungguh gitu, pakai taukid di situ, gitu. Jadi penguat, nggak main-main gitu. Dibaca lagi tafsirnya, buka tafsir, oh ternyata ada hadis Nabi gitu. Lan yaglibal usru yusroni. Jadi kalau orang Arab dengan uslub seperti itu diulang 2 kali, itu maknanya kesulitannya itu 1, kemudahannya itu minimal 2. Maka Nabi mengatakan lan, pakai lan lagi. Waduh, orang ngerti bahasa Arab. Selamanya tidak mungkin satu kesulitan itu bisa mengalahkan 2 kemudahan. Masya Allah. Sampai Nabi mengatakan dalam hadisnya, seandainya kesulitan itu datang, masuk ke dalam sebuah batu, pasti kata Nabi, kemudahan itu akan masuk ke batu ikut juga dan mengeluarkan kesulitan itu. Sehingga kemudian apa jadinya? Orang yang lagi kesulitan, lagi terpuruk itu, dia semangat lagi, dia bangkit lagi, termotivasi lagi. Beda dengan orang yang nggak punya akliyah Islamiyah, nggak punya nafsiyah Islam, lagi terpuruk, mikirnya kok kriminal mulu. Iya kan? Iya, barang siapa bisa gue embat nih, gitu, iya kan? Di mana gue bisa nyopet nih kan, gitu. Tapi kalau orang tadi senantiasa dia
hadir di majelis taklim, terasa akliyahnya, Iya. nafsiyahnya juga terjaga. Iya. Ya insya Allah kemudian dia bisa istiqomah gitu, Masya seperti itu. Terakhir Ustadz, agar kita mohon tipsnya ini barangkali dari Ustadz untuk kami bagaimana agar bisa meraih derajat manusia sempurna sebagaimana Nabi dan mempertahankannya hingga akhir hayat gitu Ustadz. Ya, saya rasa kembali kepada tadi yang dituliskan oleh Al-Qadhi Al-Alama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab As-Syakhsiyah Al-Islamiyah itu, ya kita berarti harus bisa istiqomah ya untuk senantiasa taat pada aturan Islam, taat pada aturan Allah ya. Senantiasa taqarrub pada Allah gitu. Seperti itu. Maka dari itu kita harus punya amalan-amalan yang sebisa mungkin itu kita dawamkan gitu. Amalan-amalan yang bisa menguatkan nafsiyah Islamiyah kita. Misalkan apa nih, kalau habis sholat ya, jangan langsung kabur gitu. Harus ada amalan-amalan wirid atau zikir ya. Ini kan banyak ya, banyak versi. Ada yang saya ingin mencukupkan hanya kepada hadis Nabi, ya udah, yang penting diamalin. Yang penting diamalin, didawamin, ya kan? Ya udah itu diamalkan gitu ya. Jadi dengan kita sering berzikir itu akan menguatkan nafsiyah kita, menenteramkan hati kita. Kemudian kita juga tadi menuntut ilmu ya, mengasah akliyah itu jangan berhenti pada usia muda atau jangan berhenti, jadi jangan membatasi menuntut ilmu itu urusan anak-anak muda, gitu. Kalau udah tua, aduh, udah susah nih gitu. Karena faktanya para ulama-ulama dulu itu, mereka menuntut ilmu sampai usia mereka senja, gitu. Bahkan ada salah seorang ahlul hadis itu memulai belajar hadis itu umur 70 tahun. Masya Allah. Tuh. Jadi ada salah satu ulama itu, saya lupa namanya ya. Itu salah satu ulama yang sanadnya disebut dalam hadis Bukhari. Itu jadi salah satu orang yang punya ijazah menyampaikan hadis Bukhari. Itu baru mulai belajar umur 70 tahun dan Allah memanjangkan usia beliau sampai 140 tahun. Barokah umurnya Gitu. Jadi kadang ada orang-orang yang baru umur 40, 50 itu udah males menuntut ilmu gitu. Contoh ya, belajar bahasa Arab nggak bisa. Ya belajar sampai bisa. Belajar sampai bisa. Mati, iya. Dan belajar bahasa Arab itu ada mentoknya. Gitu. Iya. Beda dengan belajar manajemen. Manajemen tuh terus berkembang. Iya, terus berkembang. Ada problem baru berkembang terus. Teorinya tuh nggak pernah habis belajar manajemen. Sama kayak orang belajar psikologi. Terus teori psikologi itu terus berkembang. Tapi belajar bahasa Arab itu ada mentoknya. Gitu. Mulai misalkan dari kitab Al-Ajurumiyah, pusing. Padahal itu basic. Iya. Masuk ke Imriti misalkan. Atau Mutamimah, mentok Alfiyah. Udah. Kita bisa mempelajari Alfiyah dengan benar, kita bisa jelaskan lagi ke orang, itu udah mentok. Gitu. Dari sisi dari sisi grammar itu. Udah, mau kemana aja, mau ke Al-Azhar, mau kemana, orang bisa paham Alfiyah dengan baik dan benar. Ya itu udah dianggap baik dari sisi pemahaman bahasa Arab seperti itu. Nah, cuma orang tadi baru belajar, bahkan mungkin Jurmiyah aja belum, udah puyeng dia gitu. Nah, jadi kalau kita melihat generasi pada masa-masa kejayaan Islam, ya, banyak orang itu terus menuntut ilmu sampai usia senja. Ya. Bahkan yang menarik itu ada ulama namanya Ibnu Aqil. Ibnu Aqil ini terkenal karena beliau mensyarah kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ya, gitu. Jadi kalau belajar Alfiyah, biasanya belajar kitab Alfiyah yang disyarah oleh Ibnu Aqil.
Ibnu Aqil ini bahkan menulis kitab, salah satu kitab, itu jumlah kitabnya 800 jilid. Allahu Akbar. Jadi satu kitabnya Ibnu Aqil aja tuh bisa satu perpustakaan Satu sendiri. kita belum Gitu. tuntas ini. Iya. Jadi beliau mengatakan pada umur 80 tahun beliau tuh masih menuntut ilmu. Allah. Gitu. Dan beliau katakan semangat saya menuntut ilmu di usia 80 tahun itu melebihi semangat saya pada usia 20 tahun. Gitu. Allah. Jadi artinya kalau kita ingin sampai akhir hayat kita bisa istiqomah, berusaha meraih kesempurnaan, berusaha meraih kemuliaan yang semakin mulia di hadapan Allah, ya terus harus punya amalan-amalan yang sebisa mungkin didawamkan sepanjang hari sampai akhir hayat kita, dan jangan berhenti menuntut ilmu. Seperti itu. Belajar terus. Belajar terus sampai akhir hayat. Ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Seperti itu. Ya. Baik Ustaz, Masya Allah. Jazakallah khairan atas ilmunya Ustaz. Ya, wa iyyakum. Jazakallah luar khairan. biasa. Pada pembahasan kita hari ini semakin mudah-mudahan mendorong kita semua untuk bisa terus menimba ilmu, apalagi sekarang dimudahkan dengan berbagai fasilitas, termasuk hari ini kita bisa menghadiri kajian Ramadan online yang bisa kita hadiri sambil rebahan di rumah barangkali Ustaz. Iya, betul. Gitu. Demikian para pemirsa Wakaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian Berkah Ramadan pada sore hari ini dengan tema menjadi manusia yang sempurna. Mudah-mudahan semakin menguatkan sakofah keislaman kita dan semakin menguatkan kecenderungan kita untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah persahabatan, pertemanan dan lingkungan kita yang terus menguatkan kepada ketaatan dan semangat untuk terus menimba ilmu. Dan jangan lupa ikuti terus kajian Berkah Ramadan selama bulan Ramadan ini. Dari kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwafiq ila sabilir rasyad. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulan Ramadan telah tiba, saatnya kita bersukacita untuk memanen pahala. Sibukkan diri dengan ibadah dan mengaji agar iman semakin kuat terpatri. Kajian Berkah Ramadan akan menemani Anda setiap hari pukul 4 sore menjelang berbuka puasa. Dengan tayangan kajian yang mengupas ilmu-ilmu Islam serta narasumber yang kompeten dalam bidang sakofah Islam. Jangan lewatkan hanya di Wakaf TV.